إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pagi hari yang berbahagia jamaah sekalian, mari kita lanjutkan bertafaqquh fiddin, memahami agama Allah Subhanahu wa taala melalui pembacaan kita kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitabil Aziz yang sekarang sampai dalam pembahasan Kitabul Janaiz, kitab tentang jenazah, pembahasan tentang fikih jenazah. Tatkala kita bicara tentang kitab jenazah, maka berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ya jelas jenazah kan gitu ya. Ngurusi jenazah, ngurusi mayit. Apa yang harus kita kerjakan saat mayit itu masih dalam keadaan menghadapi al-maut sampai kemudian kita tinggalkan di kubur-kubur mereka. Nah, itu namanya terangkum semuanya dalam kitab Janaiz. Ya, dimulai dari apa yang kita lakukan saat menjaga gitu ya saudara kita yang sedang menghadapi al-maut ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, maka pembahasan yang pertama adalah ma yaf'alul hadiruna lil muhtadhar. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang hadir nunggui orang yang dalam keadaan sakit ya, yang dalam sakitnya itu dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini yang pertama disunahkan bagi kita untuk mentalkin dia dengan kalimat syahadat. Mentalkin dia dengan kalimat syahadat. Ini berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia berkata qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinilah oleh kalian orang yang hendak mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Hadis sahih riwayat Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ya, jadi talkinlah orang yang hendak mati kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Yang maknanya adalah ingatkan ya orang yang hendak wafat ini dengan kalimat la ilaha illallah agar apa? Agar kalimat itu adalah kalimat terakhir yang keluar dari lisannya. Ya, kalimat yang terakhir yang keluar dari lisannya. Ya, sebagaimana hadis Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk menemui seorang lelaki dari Bani An-Najjar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setengah menjenguknya.
Maka faqala lahu Rasulullah, bersabda kepada dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Khal, qul la ilaha illallah, katakanlah, ucapkanlah la ilaha illallah. Faqala au Khal ana au am, Khalun ana au ammun, aku ini paman dari pihak ibu atau paman dari pihak laki-laki. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la bal khalun, bahkan engkau adalah khalun, yaitu paman dari pihak ibu. Faqala lahu, maka Nabi bersabda, qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Qala huwa khairun li, ia lebih baik bagiku. Maka beliau menjawab, na'am, iya. Ya, yang demikian itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, diharapkan akhir kalimat sebelum kematiannya adalah la ilaha illallah, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga, ya, maka dia masuk surga. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Dan para ulama sepakat akan talqin ini, dan hendaknya talqin ini mentalqin saat dia mau wafat itu dengan lembut, ditalqin dengan lembut. Berarti kalau dengan lembut ya dibisikkan di mana? Di telinganya. La ilaha illallah, begitu ya. Ucapkan la ilaha illallah dengan bentuk lembut, ya. Kemudian membaca dengan pelan, tidak tergesa-gesa. La ilaha illallah, berhenti. Diulang lagi, la ilaha illallah, berhenti, gitu ya. Jangan terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Malah bingung kabeh sing ditalkin kan gitu nggih. Ana wong katene mati ki wis susah, di kupinge berbeken wong ngomong gitu ya. Tadi dibaca pelan di telinganya, ya. Karena saat itu dia sedang menghadapi sesuatu yang paling keras di dalam kehidupannya, dan kita semua akan menghadapi masa itu. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Maka jika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah diam, tinggal. Ya, jangan ngomong lain, diam sudah di ruangan itu, diam semuanya, jangan ngomong lain, ya. Ya, kenapa? Kalau ngomong lain mungkin dia malah menimpali, kan, malah akhir kalimatnya bukan la ilaha illallah, ya. Jadi tidak bicara setelahnya dengan sesuatu yang lain. Tapi kalau kemudian setelah dia mengucapkan la ilaha illallah kok mengucapkan kata yang lain, maka kita tuntun lagi, talqin lagi la ilaha illallah, begitu ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, ya. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Jadi ini adalah perkara penting, dan yang ditalkinkan kalimat ini la ilaha illallah, bukan, tidak cukup dengan Allah Allah Allah, kan gitu ya. Sebagian orang mengajarkan Allah Allah ini tuh ya. Kenapa? Karena kalimat Allah 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 itu tidak menetapkan sesuatu, tidak menafikan sesuatu. Tidak menetapkan sesuatu, juga tidak menafikan sesuatu, hanya mengucapkan Allah saja, begitu ya. Jadi tidak menetapkan sesuatu dan tidak menafikan sesuatu. Yang seandainya misalkan ada orang hidup, orang kafir, dia mengucapkan Allah, manfaat bagi dia? Manfaat tak? Orang kafir mengucapkan Allah, begitu ya. Ya Allah, gitu ya. Nah, manfaat bagi dia? Tidak manfaat, gitu ya. Tidak menjadikan dia itu masuk dalam Islam sampai dia mengucapkan la ilaha illallah, begitu ya. Kadang ada syubhat, ojo saken lek sampean talqin la ilaha illallah, iya lek iso sampai nutuk la ilaha illallah, engko sampai la ilaha sek mati ya apa, nah itu kan syubhat, itu syubhat ya. Malah akhir kalimatnya la ilaha mati, lalu artinya kan tidak ada pangeran, malah ngunu, dan malah sul khotimah, itu subhat. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu ta'ala. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah di akhir kehidupan itu murni taufik Allah, itu murni taufik, itu murni karunia,
dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki. Itu disesuaikan dengan amal kebiasaan. Amal kebiasaan gitu ya, atau sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberikan taufik kepada dia kalimat la ilaha illallah, dia akan mengucapkannya sampai tuntas, sampai lengkap. Kalau tidak ya gak ngomong belas begitu. Itu syubhat ya, itu syubhat. Jadi tatkala kita mentalkin, ucapkan dengan lengkap la ilaha illallah. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Lalu ada yang perlu kita berikan tambih peringatan. Ada khilaf dalam masalah ini tatkala menghadiri jenazah, yaitu apa? Istahabbal fuqaha, para ulama ahli fikih mensunnahkan, menganjurkan apa? Qira'ata surati Yasin indal muhtadar, membaca surat Yasin pada saat jenazah itu mau wafat, dibacakan surat Yasin ya. Ini disebutkan oleh Ibnu Abidin, Imam Ad-Dasuqi, Mughnil Muhtaj dan Kashful Qina ya. Walhasil sebagian ulama ahli fikih dan juga dalam mazhab Syafi'i tentunya menganjurkan membaca surat Yasin saat ada jenazah mau meninggal, dengan bersandar kepada apa yang diriwayatkan secara marfu', yaitu katanya Nabi bersabda, iqra'u ala mautakum surat Yasin, bacakan oleh kalian kepada orang yang hendak mati di antara kalian surat Yasin. Akan tapi hadis itu dhaif. Hadis itu dhaif ya, sebagian mendhaifkannya, sebagian menhasankannya. Maka yang menghasankannya ya mengamalkan, yang tidak menerima penghasanannya dhaif ya tidak mengamalkan gitu ya. Ya walhasil hal ini masalah khilaf ya. Jadi tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan misalkan ya bagi yang tidak mengamalkan, tidak membaca surat Yasin kepada jenazah, kemudian mengingkari siapa? Orang yang membaca surat Yasin dengan pengingkaran yang berlebihan ya, tidak boleh. Hamba sekalian rahimani rahimakumullahu taala ya. Walhasil ini termasuk perkara yang mukhtalaf, diperselisihkan, dan para fuqaha, para ulama ahli fikih menyunahkannya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Jelas insyaallah ya. Yang berikutnya apa yang kita lakukan? Yang berikutnya adalah memejamkan kedua matanya. Memejamkan kedua matanya ya, dan mendoakan dia. Memejamkan kedua matanya dan mendoakan dia. Dikarenakan tatkala nyawa itu tercabut, maka mata mengikuti terbangnya roh ya, terangkatnya roh dari dia, mata mengikutinya, sehingga tidak jarang ya kita saksikan jenazah yang matanya melihat ke atas ya. Maka disunahkan untuk ditutup ya, silakan ditutup. Berdasarkan hadis Ummu Salamah, dia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk mendatangi Abu Salamah, waqad syaqqa basaruhu, sementara Abu Salamah pandangannya telah terbelalak. Fa'aghmadahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memejamkan matanya. Tsumaqal, kemudian beliau bersabda, innar ruha idza qubida, sesungguhnya roh jika dia tercabut, taba'ahu al-basar, maka pandangan mata pun mengikutinya. Fadajjanasun min ahlihi, maka kemudian keluarganya pun gempar begitu ya, maksudnya tatkala mengetahui dia meninggal. Faqala, maka Nabi bersabda, la tadu ala anfusikum illa bi khair, jangan kalian mendoakan diri kalian kecuali dengan doa-doa kebaikan. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, dikarenakan para malaikat itu akan mengamini apa yang kalian ucapkan.
Tsumma kemudian beliau bersabda, Allahumma firli Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyyin, tinggikan derajatnya di dalam golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, wa khlufhu fi aqibi minal ghabirin, waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, ampuni untuk kami dan dia wahai rabbul alamin, wafsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fi, lapangkan untuknya kuburannya dan terangkan untuknya di dalam kuburnya. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jadi disunahkan untuk apa? Memejamkan mata, ya, memejamkan mata. Taib, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Namun sebelum itu, ya, sebelum ada yang perlu kita laksanakan juga, ya, tatkala tadi itu mentalkinnya, maka sebisanya posisi jenazah atau yang mau wafat itu dihadapkan ke arah kiblat, ya, dihadapkan ke arah kiblat, ya, dihadapkan ke arah kiblat. Faqad ja'at, maka telah datang sejumlah hadis yang mursal, yang keseluruhannya itu saling menguatkan dan mengangkatnya menjadi derajat hasan, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau datang ke Madinah, beliau bertanya tentang Al-Barra bin Ma'rur. Nabi bertanya tentang Al-Barra bin Ma'rur, lalu mereka berkata tufiya, dia telah wafat, ya. Kemudian beliau berwasiat untuk memberikan sepertiga, ya, hartanya, ya, untuk Anda ya Rasulullah. Lalu dia berwasiat, ya, agar dia dihadapkan ke arah kiblat saat dia menghadapi sakaratul maut. Jadi saat menghadapi sakaratul maut dihadapkan ke arah kiblat. Maka faqala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, asabal fitrata, dia telah mendapati fitrah. Ya, wa qad radattu thulutsahu ila waladi, dan ku kembalikan sepertiga hartanya kepada anaknya. Ya, berwasiat sepertiga diberikan Nabi sama Nabi diterima tapi dikembalikan kepada anaknya. Tsumma dzaba fa shalla alaihi, lalu beliau pergi mensolatinya, faqala, lalu beliau bersabda, Allahumma firlahu warhamhu wa adkhilhu jannataka wa qad fa'alta, ya Allah ampuni dia, rahmati dia dan masukkan dia ke dalam surga, dan sungguh engkau telah melakukannya, ya. Jadi dihadapkan ke arah kiblat. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Demikian juga dalam riwayat yang lain dari Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dia berkata, wa kana al-Barra bin Ma'rur, dan adalah Barra bin Ma'rur itu awwalu man istaqbalal qiblata hayyan wa mayyitan, dia adalah orang yang pertama kali menghadap ke arah kiblat baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati. Nah, menghadap ke arah kiblat ini disunahkan oleh jumhur ulama. Bahkan Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah telah menukil adanya ijma akannya, ijma dihadapkannya orang yang hendak wafat itu ke arah kiblat, ya. Namun juga ada yang mengingkarinya seperti Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullahu taala, ya. Taib, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Lalu bagaimana cara menghadapkan jenazah atau yang mau wafatin ke arah kiblat? Maka di sini ada dua cara menurut para ulama. Ada dua cara kaifiyah menghadapkan dia ke arah kiblat. Yang pertama caranya adalah dia telentang di atas punggungnya, kemudian kedua kakinya menghadap ke arah kiblat. Berarti mujur pundi? Mujur pundi? Mujur nanti, mujur ngetan, jadi mujur ke sana. Jadi telentang, wajahnya yang menghadap ke arah kiblat. Mujur apa niku? Mujur ngetan, ya,
mujur ngetan. Jadi mukanya yang menghadap ke arah kiblat, tapak kakinya diharapkan ke arah kiblat, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, memiringkannya ke arah kanan mujur ngalor. Ya, lek mujur ngalor miring nganan. Lek telentang mujur ngetan. Paham ya? Itu caranya, ya. Jadi mujur ngetan kalau terlentang, mujur ngalor kalau miring nganan, ya. Jadi kalau mujur ngetan maka kepalanya dikasih bantal agar naik begini sehingga wajahnya menghadap ke arah barat, ke arah kiblat. Jadi dikasih bantal sehingga nekuk, kepalanya nekuk menghadap ke arah kiblat, ya. Lek mujur ngalor ya sudah, tinggal ganjelai, ya, biar dia tidak jatuh, ya, biar tidak jatuh ke belakang atau terlungkup, ya, maka tinggal ganjel mujur ngalor, ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, ya. Dan cara yang kedua ini huwal arjah, ini yang rajih. Tapi kebanyakan di masyarakat kita mujur ngalor tapi gak diiring, no. Iya, mek mujur ngalor tok, ya. Tapi melumah posisi ini, gitu ya. Jadi kalau posisi ini melumah maka mujur ngetan. Tapi kalau di miring, no, mujur. Kalau mujur ngalor maka miring. Hadza huwal arjah, ini yang rajih, ya. Di antara yang menguatkan hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Barra bin Azib, "Idza ataita madja'ak, jika engkau mendatangi tempat tidurmu, fatawadda wudu'aka li shalah, wudu'lah kamu wudu'mu untuk salat, tsumma taji' ala syaqqikal ayman." Ala syaqqikal ayman, lalu berbaringlah di atas lambung kananmu. Miring kanan mujur ngalor. Fa'in mita, kalau kamu mati, mita alal fitrah, kamu akan mati di atas fitrah, ya. Fa'in mutta alal fitrah, kalau kamu mati di atas fitrah, ya. Nah, juga hadis Ummu Salamah tentang kisah wafatnya Fatimah radhiyallahu taala anha, di dalamnya disebutkan fattaja'tu wastaqbaltu al-qiblata wada'tu yadaha tahta khaddiha, ya, wa hadza la yakunu illa wa hiya ala jambiha, ya. Maka fattaja'at wastaqbalat al-qiblata, maka Fatimah itu berbaring lalu menghadap ke arah kiblat, wada'at yadaha tahta khaddiha, dia letakkan tangannya di bawah pipinya, ya, di bawah pipinya. Taib. Kemudian setelah itu tadi apa? Tatkala sudah wafat, apa yang kita lakukan tadi? Memejamkan matanya, ya. Ya, di antara hikmah kenapa kok kita disuruh memejamkan matanya? Napa kira-kira? Hikmahnya napa? Hah? Ya. Lha cekak medeni. Ya, di antara hikmahnya begitu. Itu di antara hikmahnya. Sama sekali rahmani rahimakumullah taala, ya. Ya, agar tidak merasa napa? Sing delok kadang-kadang ngeri kan gitu ya. Karena napa terbuka matanya mendelik tapi kosong, ndak ono napa jenenge? Pandangan ndak ada, kosong. Tembus nandi model pandangannya kan gitu ya. Dan itu kan melihatnya juga no ngeri, ya. Taib, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Hanya harus segera, gitu ya. Jangan lama-lama. Kalau segera maka dia bisa nutup, lek kelamaan kaku wis, ya. Maka segera, begitu sudah wafat maka ditutup, ya, pandangan matanya, ya, dipejamkan, ya. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, yang berikutnya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, yaitu nomor pinten? Ketiga.
Tiga nggih. Tiga nggih. Yaitu menutupkan baju, menutupi seluruh badannya. Jadi badannya ditutupi kain, menutupi seluruh tubuhnya, ya. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tufiya, tatkala beliau wafat, sujiya bi burudin hubrah, ya, maka beliau ditutupi dengan kain. Ditutupi dengan kain. Nah, ini bagian dari apa, penghormatan dan pemuliaan kepada jenazah. Ditutupi semuanya, wajahnya, semuanya, ya, dari ujung kepala, ujung rambut sampai ujung kaki, semua ditutup. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Masih berkaitan dengan itu, yaitu apa? Mengikat perkara yang lain, ya, mengikat rahangnya agar tidak terbuka, ya. Jadi rahangnya diikat agar tidak terbuka. Ya, ini ya, biasa di masyarakat kita kan seperti itu, ya. Awal maka diikat, matanya dipejamkan, kemudian diikat, dari sini ke atas sampai menunggu dimandikan. Ya, di antaranya ada agar tidak tidak terbuka, ya. Yang berikutnya adalah melembutkan persendian-persendiannya. Gimana cara melembutkan persendiannya? Digerakkan. Jadi begitu wafat, sudah benar-benar dipastikan wafat, rahangnya ditutup, kemudian persendiannya digerakkan. Gimana? Digerakkan begini. Tangannya digerakkan, kakinya ditarik, disonjolkan begini, ya. Jadi saya ingat waktu kakek saya wafat, saya amalkan begitu. Saudara-saudara yang lain sampun pun wafat, dikira aku kilapo, ngono lho, ya. Ya. Dikira aku kira apa gitu. Padahal itu adalah apa jenenge sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu, ya. Dikira aku iki gak trimo mbah wis sedo ngono bae, ha. Cek urip ngono bae. Baik, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, ya. Kita lanjutkan. Yang berikutnya, ya tadi itu, ya, apa namanya, lengan digerakkan, ini juga digerakkan, ya, ya, termasuk juga jari jemari, ya, karena kita perlu untuk memandikan apa, jenazah dengan ruas-ruas jarinya. Lah ngikup ini kan tidak bisa menyelai jari, ya, maka di sini semuanya digerakkan, ditekuk-tekuk begini, ya. Biar lemes, tatkala lemes nanti tatkala memandikannya akan semakin sempurna kita menyampaikan air ke sela-sela, ya. Semuanya dilemeskan, ya. Jadi talyinu mafasili wa asabihi, melembutkan, melunakkan persendian-persendiannya dan jari jemarinya, ya. Jadi lengannya, kemudian apa, betisnya ini, ya, betisnya, pahanya, semuanya digerakkan, ditekan, digerakkan sampai menyentuh perutnya, luruskan lagi, digerakkan lagi, luruskan lagi, digerakkan lagi, begitu, ya, biar lemes, ya, biar lemes. Jadi kalau kaku, ya, memandikannya juga susah, ya. Yang berikutnya adalah menanggalkan bajunya. Ya, bajunya ditanggalkan. Kalau bisa dilepas tanpa merobek, ya dilepas. Tapi kalau tidak bisa, ya mesti harus
digunting, ya digunting, ya. Ya, kalau napa jenenge baju ya digunting sininya, ya. Ini kemudian sini tinggal narik ke atas saja, kemudian ditarik, ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Lengan begini bawa sampai ke pinggang gini kan tinggal narik ke atas, betul? Sama dengan celana pun demikian, ya, sama tinggal nariknya. Kalau tidak bisa, ya, kalau bisa ditanggalkan biar manfaat, ya maka itu lebih baik, ya. Kemudian jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, jenazah diletakkan di ranjang jelas, ya, dan jangan ditaruh di bawah, ya. Sedekah ini di tanah, ditaruh di atas ranjang, tempat yang tinggi, ya, itu diantaranya. Lalu apalagi meletakkan sesuatu yang agak berat di perutnya, meletakkan sesuatu yang agak berat di perutnya, ya. Baik, kita lanjutkan. Sampai pira ten? Pinten niku wau? Sembuh wis. Wis sampeyan hitung dhewe nek nomor ya. Yang berikutnya adalah mensegerakan perawatannya. Jadi perawatannya disegerakan. Jadi an yaja'iyan ayu ajilu bitajhizi wa ikhraji. Segera untuk merawat dan mengeluarkannya. Dari Abu Hurairah Nabi SAW bersabda, asri'u bil jinazah, percepat-cepatlah kalian dalam mengurusi jenazah. Fa in taku salihatan, kalau jenazah itu jenazah orang soleh, fa khairun tuqaddimunaha alaihi, maka kebaikan segera kamu dahulukan dia kepada kebaikan itu. Wa in takun ghaira dzalik, kalau jenazah tidak demikian, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, maka keburukan segera kalian letakkan dari pundak-pundak kalian. Jadi segera, kalau dia jenazah baik, orang soleh, maka biar segera dia mendapatkan apa? Kebaikan. Kalau ternyata dia adalah bukan orang soleh, maka agar bahasanya Nabi Masya Allah, bahasanya pilihan katanya pilihan kata yang Masya Allah, ya. Kalau itu kebaikan, agar kamu segerakan dia jenazah mendapatkan kebaikan, kalau dia orang soleh. Kemudian Nabi tidak mengatakan kalau dia adalah orang bejat, enggak. Tapi Nabi mengatakan kalau dia bukan orang soleh. Itu kan konotasinya masih lebih baik. Maka tidak dikaitkan dengan jenazah, dikaitkan dengan yang hidup, ya, agar keburukan itu tidak lama di pundak kalian. Bukan mengatakan agar jenazah itu nang dikebui, nah gitu, nah, begitu. Paham ya? Pilihan bahasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mempercepat jenazah, masuk di dalamnya adalah mempercepat pemandiannya, pengkafanannya, dan membawanya ke kuburan. Yang berikutnya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala adalah segera membayarkan hutangnya. Segera membayarkan hutangnya kalau jenazah itu punya hutang. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi pernah bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya hingga dilunasi. Hingga dilunasi. Maksudnya tergantung itu dia tidak bisa mendapatkan pahala, tidak bisa menikmati pahala dari amal solehnya sampai hutangnya dilunasi, ya. Ini hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Lalu juga ada lagi hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, mata rajulun, ada seorang lelaki yang wafat, faghassalnahu wa kafannahu wa hannatnahu wa wada'nahu
li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu tuda'ul janaizu. Ada seorang lelaki mati, lalu kami mandikan dia, kami kafani dia, kami kasih wewangian dia, lalu kami letakkan dia untuk Rasulullah di mana biasanya jenazah diletakkan. Inda maqami Jibril, di maqam Jibril. Ya, kemudian kami minta izin kepada atau kami memanggil Rasulullah SAW untuk mensolatinya. Maka beliau pun datang. Kemudian beliau bersabda, la'alla ala sahibukum dainan. Barangkali sahabat kalian ini punya tanggungan hutang. Maka mereka menjawab, na'am, ya Rasulullah, dinaron. Dia punya hutang 2 dinar. 2 dinar, 1 dinarnya 4,25 gram emas 24 karat. Pinten? Sak grame pinten sak grame? Sak juta. Man ojo sing angel, sik ngitunge gampang, sak juta. Gitu ya. Berarti 4.250.000 lah gampang ngitung ngitungnya ya, cek gampang. Jadi dia punya hutang 2 dinar berarti 8.500.000. Gampang ya? Ngitungannya ngono ae, 1 juta ngono. Ojo 135 ya. Angel ngitungnya kesuwen. Maka dia punya hutang 2 dinar tadi itu. Yang kalau kita kurskan sekarang ya sekitar itu hutangnya. Maka Nabi mundur. Ndak mensolatinya dulu. Maka berkata seorang laki-laki dari kami, dia adalah Abu Qatadah. Dia berkata, ya Rasulullah, huma alayya, 2 dinar itu menjadi tanggungan saya. Artinya apa? Ditanggung sama kaum muslimin, salah seorang dari kaum muslimin. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, huma alayka wa fi malika wal mayyitu minhu mabari. 2 dinar itu menjadi tanggunganmu dan bagian dari hartamu, dan jenazah ini sudah berlepas diri dari hutangnya. Faqala na'am, maka Abu Qatadah mengatakan iya, na'am. Fasalla alaih, maka Nabi kemudian mensolatinya. Kemudian suatu ketika Rasulullah bertemu dengan Abu Qatadah. Yaqul berkata, ma sana'ta dinaran, apa yang diperbuat oleh 2 dinar? Ya. Sampai kemudian Abu Qatadah berkata, qad qadaituhuma, saya sudah melunasi keduanya ya Rasulullah. Maka Nabi bersabda, al-an hina baridat alaihi jildu. Nah, baru sekarang kulitnya terasa dingin. Berarti sebelumnya dia merasakan apa? Panas, karena hutangnya belum lunas. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Oleh karena itulah selalu kan Pak Mudin mengingatkan kalau jenazah punya tanggungan hutang gitu ya, yang merasa itu sebagai juga pembukaan akad kepada siapapun yang hadir. Pembukaan akad gimana? Siapa yang punya tanggungan hutang maka silakan menghubungi ahli waris. Itu termasuk juga maknanya, berarti kalau ndak datang nang ahli waris dianggap lunas. Ngono. Mesti sak ngono ae gitu ya. Paham ya? Itu kan dalam rangka juga untuk menolong siapa? Jenazah. Silakan menghubungi ahli waris. Kalau tidak menghubungi ahli waris dianggap lunas. Nah, ngono ae. Ya, ngono ae. Baik. Baik. Kan biasanya seperti itu ya, diingatkan ya agar dia datang nagih kepada ahli waris dan ahli waris. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, apakah sebenarnya mereka wajib untuk membayar hutang? Wajib enggak? Lek kepengin berbakti sama orang tua bayaran, lek kepengin duraka karepmu. Kan gitu ya. Tapi memang pada dasarnya ya apa namanya, itu tanggungan siapa? Yang mati. Itu tanggungan yang mati. Cuman bagi ahli waris terutama adalah anak-anaknya, maka itu adalah kesempatan ya untuk berbakti pada orang tua. Kalau mereka berbakti maka mereka akan bayar hutang orang tuanya. Kalau mereka durhaka tidak mau bayar.
Ya. Baik jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kemudian juga dalam hadis Salamah bin Al-Aqwa, dia berkata, didatangkan kepada Nabi SAW satu jenazah. Faqalu, lalu mereka berkata, ya Rasulullah salli alaiha, salati jenazah itu. Qala hal taraka alaihi dainan, apakah dia tinggalkan tanggungan hutang? Qalu na'am, iya. Qala hal taraka min syai', apakah dia tinggalkan sesuatu? Qalu la, tidak ada. Dia tidak meninggalkan apapun. Maka Nabi bersabda, sallu ala sahibikum, salati oleh kalian sahabat kalian. Maka sama tadi itu Abu Qatadah berdiri, lalu beliau berkata, salli alaihi wa alayya dainuhu, salatilah dia ya Rasulullah, hutangnya menjadi tanggunganku. Maka fasalla alaihi, Nabi SAW pun mensolatinya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu ta'ala. Namun perkara ini kemudian mansukh, sebenarnya dinasakh. Ya, tatkala napa seperti itu, artinya tanggungan seorang muslim kemudian dinasakh, di mana Rasulullah SAW bersabda yang maknanya in taraka malan fahuwa liwarithihi. Ya, kalau seorang muslim itu meninggalkan harta, maka harta itu menjadi hak daripada ahli warisnya. Wa in taraka dainan, kalau dia meninggalkan hutang, fa ana aula bihi, maka aku lebih berhak untuk membayarnya. Ya, kemudian menjadi ditanggung sama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, karena an-nabi aula bil mukminin, nabi itu lebih layak bagi orang-orang beriman. Walinya setiap orang yang beriman. Ya, jadi itu adalah awal tadi kisah tadi, Nabi tidak mensolati, ditanggung oleh orang lain. Setelah itu maka Nabi sendiri yang menanggung hutang-hutangnya kaum muslimin. Ya, maksudnya ditanggung sama negara. Taib jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Namun hutang itu halal napa haram? Halal napa makruh? Halal napa haram? Jawabannya halal. Halal napa makruh? Jawabannya halal. Hutang halal. Kenapa? Enggak apa-apa orang hutang kan ya. Yang penting niat bayar. Itu yang penting. Gitu ya. Yang penting adalah niat bayar. Enggak apa-apa. Pokok ono sing gelem ngutangi. Nah, ngono lho ya. Ya duwe kanca apik gelem ngutangi, marang ngomong wis aja dipikir, lek ana dhuwit bayaran, lek gak ana dhuwit golek dhisik gak apa-apa. Kan enak ngoten ya. Ana kanca ngono kan enak to ya. Masyaallah kan begitu. Enggak wis aku gak ada, gak usah kakean gaya. Butuh dhuwit ana kanca ngono wis trimo ae, kan begitu toh? Iya, enggak usah basa-basi begitu ya. Hidup itu ya, nggak usah basa-basi hidup itu. Yang penting kan tidak minta. Akadnya kan hutang, bukan akad minta. Nggak apa-apa sama sekalian rahimani rahmakumullahu ta'ala. Dan kalau kita memiliki uang yang lebih begitu ya, sudah tercukupi oleh kebutuhan kita, keluarga kita sudah tercukupi, ada uang lebih ya, ada saudara kita yang membutuhkan, ya kita bantu, gitu ya, kita bantu dengan mengutanginya atau dan seterusnya. Karena mengutangi juga memiliki keutamaan tersendiri. Orang menghutangi gak kehilangan duit, gak kehilangan uang, dapat pahala. Bahkan namanya orang berhutang itu pasti dia dalam kesulitan. Man yassara mu'minan yassarahullahu yaumal qiyamah. Saya berikan kemudahan kepada seorang mukmin muslim, maka Allah akan berikan kemudahan kepada dia nanti pada hari kiamat. Kesulitan di dunia itu ringan sekali kalau dibanding dengan kesulitan di akhirat. Beratnya hidup di dunia itu sangat ringan, karena apa-apa nih dengan beratnya hidup di akhirat. Ya, tangi dari alam kubur srengenge wis ndukure ndas, panas gak karu-karuan kan begitu. Wong sekarang gak udan-udane panas ini kan gitu.
Ya, kita bayangkan tepak sepedaan, waduh yo opo ya di padang masar srengenge ndukur di atas kepala. Pauwanas gak kelambenan, gak ayupan, gak mangan, gak ngombe, nyeker. Gimana panasnya, man begitu ya. Nah, ternyata itu bisa kita lampaui dengan cara apa? Memberikan kemudahan kepada kaum muslimin di dunia, berikan kemudahan. Apalagi dia adalah kerabat kita, saudara kita, gitu ya. Mumpung iso gitu ya, jangan jangan dilepas kesempatan itu. Ada orang datang kepada kita butuh bantuan, mumpung iso gitu ya. Mumpung kita masih diberikan kesempatan ya, wong utang misalkan gitu ya, utang ya bayar. Sambil kita lihat dia iki praen ngemplangan apa enggak. Nah kan gitu toh. Nah, kan praen ngemplangan misalkan begitu ya mikir dua kali sih gitu ya. Kenapa? Siap-siap gak balik gitu ya. Wis dianggap bae sedekah ngono gitu ya. Atau misalkan kalau dia tipenya tipe angel nyaur, sementara kita pengen memberikan kemudahan, misalkan ya ojo ngutangi AKT, sedekah, infak, wis hadiah bae sampean. Itu ya. Jangan diperberat ya. Jangan diperberat. Sama sekali rahmani rahmakumullahu ta'ala. Itu kalau kita mampu, kalau bisa. Iling-iling itu iling-iling akhirat itu langsung wantep ya. Yauman saqilan, hari yang berat. Hari yang berat. Gitu ya, hari yang berat. Kanal jaza min jinsil amal. Kita lanjutkan. Nah, kalau seorang itu berutang ya, masih berutang mana? Niatkan nyaur, maka Allah akan berikan kemudahan ya. Jadi man yuridu adaaha adallahu anhu. Siapa yang ingin untuk niat jujur ingin bayar, maka Allah nanti akan nanggung, Allah nanti akan membayarkan. Ya, tapi kalau yuri itu itlafah, dia ingin merusak, ngemplang ya, atlafahullah, Allah akan membinasakan dia. Ya, jadi orang tatkala dia berutang, niat yang jujur, yang benar ya dalam berutang itu, karena memang butuh. Yang kadang-kadang kita memang butuh berutang, ada hajat, ada keperluan dan seterusnya. Ya, butuh untuk berutang, ya berutang saja. Pokok ono sing gelem. Nah, itulah pentingnya menjaga hubungan dengan siapa? Saudara-saudaranya. Menjaga hubungan dengan kerabat-kerabatnya. Menjaga hubungan dengan jamaah komunitas yang seperti ini, jaga dengan baik. Selain apa? Masing-masing orang itu nanti suatu ketika akan saling membutuhkan. Kalau hubungannya tidak baik, ya gimana mungkin seseorang kemudian mau merelakan bagian dari hartanya? Hubungannya nggak api, gitu ya, hubungannya nggak api. Selalu jujur, begitu ya. Ya, kalau seorang itu mengetahui kita ini selalu jujur, maka dia akan rela melepaskan hartanya dengan hutangnya karena dilihat orang ini jujur. Tapi akakean goro katene nyili niku sik mikir kan begitu ya, bukan yang baik ya. Maka itulah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, napa silaturahim itu diantaranya napa menambah rezeki. Rezekinya bisa berarti rezeki yang dia miliki, rezekinya bisa berupa rezeki dihutangi. Oh, dihutangi kan juga rezeki ta ya. Ya kita lagi butuh gano duit gano apa gitu ya. Kemudian ono konco wapi telepon, aku butuh ngene. Ya, piro rekeningmu, langsung transfer lho, masyaallah. Kan gitu ya. Luar biasa gitu. Maka jaga hubungan dengan baik. Nah, kalau sudah dipercaya sama orang, jaga kepercayaannya, itu penting, itu modal itu. Jaga kepercayaannya, ojo belenjani janji. Kenapa? Sekali belenjani wis langsung blacklist. Betul? Iya, sekali belenjani blacklist langsung. Itu sudah tabiat manusia begitu, gak iso nerima manusia gitu ya. Sekali belenjani janji gitu ya. Kecuali kalau janjinya luput, datang minta maaf, tidak masalah. Kan itu ya, insya Allah sebulan kas, tak bayar. Begitu datang sebulan, dia nelpon sepurane durung iso nyaur. Nah, nggak masalah, wong itu plong, berarti dia tanggung
jawab. Tapi oleh napa jenenge biasanya ngaji moro gak ngaji nanti arek iki. Ya, iki iki wae jatuh tempo biasanya ngaji tak jaga-jagaan gak ana wong kan gitu ya. Wis alamat blacklist orang ini berarti wah iki tiba beladus iki menang jenggote tok iki ngono malah. Sing kena malah jenggote malah. Jadi hati-hatinya. Baik. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Yang berikutnya. Sampai pundi wong. Baik, bayar utang tadinya sudah nggih. Lalu apa yang dibolehkan bagi orang yang hadir? Apa yang dibolehkan bagi orang yang hadir dan yang selain mereka menghadirinya? Menghadiri jenazah itu setelah dia dipastikan wafat, sudah kita tutup bajunya, kita tutupi jenazahnya semuanya. Lalu apa yang boleh dilakukan? Boleh yang pertama menyingkap wajahnya dan menciumnya. Ya, disingkap wajahnya dan dicium boleh. Ya tentunya kalau seperti ini kan berarti ada hubungan dekat antara kita dengan jenazah. Sampai seperti itu kan berarti sangat dekat. Atau kalau tidak dekat berarti jenazah itu jenazah orang baik. Ya, sehingga kita jenenge datang untuk menyingkap wajahnya dan mencium wajahnya. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Utsman bin Maz'un wa huwa mayyit. Nabi masuk menemui jenazahnya Utsman bin Maz'un. Fakashafa an wajhi tsumma akabba alaihi faqabbalah. Lalu Nabi singkap wajahnya lalu mendekat ke wajahnya kemudian beliau mencium Utsman bin Maz'un wa baka lalu beliau menangis. Kata ra'aitu dumu'a tasilu ala wajnati ya wajnatai hingga aku melihat air mata mengalir di kedua napa niki jeneng ini niki yo kedua pipinya ngunai maren ya atau di bawah matanya ini ya pelupuk matanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Juga Ibnu Abbas an Abu Bakrin bahwasanya Abu Bakar qabbalan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da mautih. Nah, Abu Bakar juga mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang boleh juga berikutnya nangis. Boleh menangisi jenazah asal tidak dengan suara. Ya, tidak dengan teriak, tidak dengan histeris. Jambak-jambak rambut, mancal-mancal, geru-geru, nah ini tidak boleh. Itu namanya niyahah. Yang seperti itu kan biasanya perempuan, wanita. Yang lanang ono sing ngono kira-kira. Ditinggal mati bojone, morono mencak-mencak ono kira-kira. Ada? Mosok ono? Kayak aneh gak ono deh ya. Karena itu bukan sifat laki-laki gitu ya. Kalau sifat laki-laki rapi maneh. Senes kula lho Bu niki. Senes kula sing ngomong ngaten nggih Bu nggih. Senes kula. Lintune kula. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Karena laki-laki itu mendahulukan akal bukan perasaan. Makanya jarang begitu. Jarang sekali laki-laki yang seperti itu, begitu ya. Jarang sekali. Kecuali laki-laki sing napa kemayu. Nah, mungkin mungkin begitu ya. Baik. Atau mungkin ada juga mungkin karena saking baiknya istrinya, mungkin bisa hal itu terjadi. Saking baiknya istrinya, luar biasanya istrinya dan seterusnya, ya mungkin ya. Dan ingat itu muharram dan itu jarang pada diri
laki-laki. Makanya kan dalilnya an-naihatu, wanita yang niyaha, bukan an-naih. Ya, tapi an-naihatu disebut muannats karena itu sifat muannats, sifat perempuan. Ya, sifat perempuan, ya, an-naihatu. Ya. Idza lam tatub, jika tidak bertobat qabla mautiha, sebelum matinya, maka tuqamu yaumal qiyamati alaihi syirbalun min qatran, maka bangkit nanti pada hari kiamat dia dikenakan baju dari cairan timah panas. Ya, waliyadzubillah. Jadi boleh menangis asal tidak disertai dengan apa? Suara, tangisan, raungan atau ucapan-ucapan jahiliyah, ya. Dari Abdullah bin Ja'far, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam amhala ala Ja'far thalathan an ya'tiyahum thumma atahum faqala la tabku ala akhi ba'dal yaum. Jadi dikasih waktu 3 hari untuk nangis. Tapi tangisan nanti disertai napa? Teriak-teriak, dan tidak boleh lebih dari 3 hari. Nabi SAW setelah 3 hari mendatangi keluarganya Ja'far lalu berkata, la tabku ala akhi ba'dal yaum, kalian jangan nangisi saudaraku setelah hari ini. Dikasih waktu 3 hari cukup nangis, ya. Ya, karena kadang eling nangis kan gitu ya. Nah, karena mungkin saking baiknya keluarga yang wafat tersebut, ingat nangis. Nah, termasuk diantaranya tatkala orang takziah, ojo kakean takon matine kapan, ya apa matine, sampe ndek ndi ae, ana cerita maneh nangis maneh, ana tamu teko takoni ngono maneh cerita maneh nangis maneh, kakean takon kepo. Gitu ya, nggak usah kakean tanya. Ya, cukup tanyanya itu napa, mendoakan dia semoga napa sabar, jenazah diberi dosanya diampuni, amalnya diterima, dirahmati oleh Allah, diberikan nikmat kubur, sampainya ditinggalkan semoga sabar. Wis ndang mulih ngono. Ya, ojo kesuwen terlalu lama. Ya, kepone kapan-kapan aja gitu ya. Nanti ya suatu ketika ada masanya. Jangan saat itu. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis tentang wafatnya Ibrahim, putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil Ibrahim, menciumnya dan mengendusnya. Ya, dicium, dan di Indonesia ini cium dengan dalam ya, sambil diendus ya seperti kita mencium anak-anak kita ya, sampai diendus kan gitu ya. Dan saat itu Ibrahim lagi terputus-putus nafasnya karena sakaratul maut. Maka mulailah Rasulullah SAW menitikkan air mata, menangis. Maka Abdurrahman bin Auf berkata, wa anta ya Rasulullah, dan anda ya Rasulullah, anda menangis. Kemudian Nabi bersabda, Ibnu Aufin, wahai Ibnu Auf, inna rahmah, itu adalah kasih sayang. Tsumma atba'a bi ukhra faqala innal aina tadma', mata itu menangis, wal qalba yahzanu, hati itu bersedih, wala naqul illa ma yurdi rabbana, dan kami tidak akan mengatakan sesuatu pun kecuali yang membuat Rabb kita ridha. Wa inna bi firaqika ya Ibrahimu la mahzunun, dan sungguh kami perpisahan denganmu benar-benar bersedih wahai Ibrahim. Ya, jadi Nabi juga menangis ya. Kemudian juga tatkala Sa'ad bin Ubadah sakit, Nabi menangisi Sa'ad bin Ubadah. Falamma ra'al qaumu buka'ahu, maka tatkala kaum itu melihat mengetahui tangisan Nabi, bakau, maka mereka pun menangis. Faqala ala tasma'un, tidakkah kalian mendengar, innallaha la yu'adzibu bidambil ain, Allah itu tidak akan mengazab karena tangisan mata
ya, wala bi khuznil qalbi, tidak juga mengadab karena kesedihan hati, walakin yu'adzibu bihadza, yakni Allah akan mengadab karena ini, memberikan isyarat dengan lisannya, au yarham, atau merahmatinya. Wa innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahli alaihi, dan sungguhnya mayit benar-benar akan diazab karena sebab tangisan keluarganya atasnya, ya. Jadi pun demikian menunjukkan bolehnya menangis. Jadi sekedar nangis mayit tidak masalah, yang dilarang itu pakai ngomong, ya, pakai ngomong, bahkan mungkin apa jenenge merintih, ya, mengadu, Pak ojo mati Pak, lho wis mati ket mang, ojo mati, ojo mati, sampean mati aku melok sopo, anak-anak yo opo, nah gitu ya, aku melok sopo aku mangano, wah wes tambah dawa wes urusan ini. Nah ini tidak boleh, haram, itu namanya nih ya tidak boleh. Sama sekali rahmani rahmakumullahu ta'ala. Lalu apa yang wajib bagi kerabat si mayit? Wajib bagi kerabat si mayit jika sampai kepada mereka berita wafat, yang pertama adalah sabar dan ridho dengan qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Harus sabar dan nerima takdir tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju', sungguh benar-benar kami akan uji kalian dengan sesuatu dari rasa takut dan rasa lapar, wa naqsin minal amwali wal anfus, dan kurangnya harta dan jiwa. Kematian itu sudah pasti bagian dari bala. Wa thamarat, hilangnya buah-buahan. Wa basyiris sabirin, berikan berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatum musibah, itu orang-orang yang jika menimpa mereka satu musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang-orang yang selawat dan rahmat dari Rabb mereka tercurah kepada mereka, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, ya. Jadi harus bersabar karena itu adalah bagian dari ujian, bagian dari musibah. Setiap orang akan diberikan musibah, ditimpakan kepada dia ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimra'atin inda qabrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang perempuan yang ada di sisi kuburan. Faqala, lalu Nabi bersabda, ya, saat melihat wanita itu menangis di kuburan, ya, tabki inda qabrin. Nabi bersabda, ittaqillah wasbiri, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, dan bersabarlah. Tanpa noleh wanita itu, dan juga mungkin karena sedihnya kan gitu ya, ndak noleh, ndak mengenal suaranya Nabi, dan juga mungkin dia tidak mencium wanginya Nabi, karena Nabi wangi, tidak mencium wanginya Nabi, tidak noleh karena sedihnya. Lalu dia menjawab, ilaika anni, tinggalkan aku, fa innaka lam tusab bi musibati, karena kamu enggak dikasih musibah dengan musibahku, walam ta'rifu, dan dia tidak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi lewat aja gak direken sama Nabi sudah, wong dikandani malah bantah, nggak ngerti gitu ya. Seandainya ngerti, yo nggak boleh. Maka dikatakan kepada dia, hei, dia Rasulullah, huwa Rasulullah, ya, dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ditemukan di sisi Nabi seorang penjaga pintu pun. Lalu dia berkata, lam a'rifka ya Rasulullah, saya belum tadi tak mengenal anda ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, inna sabra inda as-sadmatil ula. Redaksi yang lainnya, inna sabra inda awwalis sadamah. Kesabaran itu pada hantaman musibah yang pertama, ya. Jadi ya, saat terkena musibah itu sabar, nah itu disebut sabar. Tapi wis oleh telung dino sabar, iku jenenge wis wayahe.
Bukan sabar iku, anjene wis entek susahe. Wis oleh 3 dina, wis entek susahe. Ya. Oleh 7 dina wis ngguyu. Gitu ya. Oleh sak wulan no. Wis lali wisan wis. Oleh 5 wulan macak maneh. Macak maneh, pasang jerat dan perangkap. Baik, kita lanjutkan jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Jadi kesabaran itu pada hantaman yang pertama. Nah, itu baru disebut sabar. Sabar yang berpahala di sana. Bukan yang setelah berapa? 2 hari, 3 hari, 4 hari baru kemudian wis aku saiki sabar. Wis kasep wingi sabar. Lek saiki suwayahe ini. Ya, bukan sabarnya bukan saat sudah sedih wis hilang, itu bukan sabar ya. Sabar itu pada saat kesedihan yang pertama ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Jadi sabar kemudian berdoa. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doanya Ummu Salamah. Dia pernah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin tusib musibatun fayaqulu ma amarahullah." Tidak ada di antara seorang muslim pun yang dia terkena musibah lalu dia mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Dia berdoa, ya Allah berikan pahala untukku dalam musibahku dan ganti untukku yang lebih baik darinya, melainkan Allah akan ganti untuk dia yang lebih baik darinya. Nah, Ummu Salamah baca doa ini, lalu dia berpikir siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dilamar Nabi kan gitu ya. Jadi istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Saya juga punya pengalaman ini, kalau boleh cerita gitu. Ya, saya dulu punya apa jenenge arloji punya begini. Ini dikasih temen waktu nikah nggak salah ya, dia ngadu arloji tak pakai. Iya deh. Oh belum nikah ya. Beli sendiri belum nikah ya, itu beda lagi ya. Jadi waktu buang hajat nyemplung nang kakus ya, dan kebetulan kakusnya itu langsung cemplung gitu wis, kanok banyune blas langsung hilang wis, masuk katanya dirokok. Lalu saya ingat hadis ini, langsung saya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlil khairan minha. Baca doa itu. Lalu saya bertamu ke rumah salah seorang jamaah rahimahullah, sekarang sudah wafat beliau. Karena saya mau pamitan mau ke Bogor saat itu ya, tahun 2000-an. Tahun 2000 ya, ke sana. Lalu dia lihat lengan, di jamu nyemplung kakus. Kemudian dia diam saja. Lalu besoknya kembali kita ketemu, bawa apa jenenge? Bawa arloji ya, yang lebih baik, lebih mahal koyo aneh kan ya. Oh, ternyata apa jenenge? Mustajab ya, dikabulkan benar sama Allah Subhanahu wa taala ya. Taib. Atau masing-masing di antara kita mungkin punya pengalaman sendiri ya. Pokoknya musibah ini bukan hanya kematian loh ya. Musibah apapun namanya musibah itu sesuatu yang menimpa kita tidak menyukai, itu jenenge musibah. Maka baca doa ini ya, beristirja, kemudian membaca Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha ya. Baik. Wis entek waktu ini ya. Entek nggih? Nggih, kula nggih selak ngajar ya. Sampai di situ pembahasan kita. Pertemuan berikutnya kita akan membahas apa yang haram bagi mayit. Nggih? Apa yang haram? Iya, yang haram ya. Baik.
Ya wis, anjene ngaji kitab gak usah meksong ya. Demikian mungkin cukup, waktunya sudah hampir habis. Sekarang kita buka tanya jawab, barangkali ada yang perlu ditanyakan, kita persilakan. Tafadhol. Baik Ustadz, kami bacakan pertanyaan dari jamaah via WA. Dan pertanyaan pertama, apa hukumnya ngeruncing kembang saat mayat meninggal? Ngeronce kembang. Nggih Ustaz. Tujuannya apa? Kurang tahu Ustaz, biasanya seperti itu Ustaz. Nggih, kan tanya tujuannya apa? Biasanya ditaruh di mayatnya gitu Ustaz. Lah nggih sih penting itu tujuannya apa. Nah, kalau tujuannya hanya sekedar untuk cek wangi ya, wangi misalkan begitu. Kalau hanya sekedar tujuannya biar wangi, tidak ada keyakinan apapun, ya hukum asalnya boleh-boleh saja hukum asalnya. Kalau tujuannya biar wangi, hanya ngambil apa wangine kembang ya, ben wangi tatkala diangkat itu biar yang tercium adalah bau wangi. Ya sama dengan kita mengusapkan kepada dia mewangian dan seterusnya, kalau memang tujuannya biar wangi. Tapi kalau ada tujuan macam-macam, nah itu yang perlu digali. Nah, kalau memiliki keyakinan macam-macam, kayak kembang abang maknane ngene, lek kembang kuning maknane ngene, kembang putih maknane ngene, nah ini yang repot. Nah kira-kira ono makna ngono enggak? Ada nggak? Gitu. Ya walhasil innamal amal bin niat. Amal tergantung dengan niatnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, bagaimana mentalkin seseorang jika orang yang akan meninggal tersebut dalam keadaan koma, dan apakah jika yang meninggal anak yang belum balik perlu kita mentalkinnya? Mentalkinnya dengan kalimat la ilaha illallah hatta dia koma. Orang koma itu jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, kadang yang koma fisiknya tapi tidak telinganya. Ada kisah orang koma lumpuh total, tidak iso ngomong, tidak iso apa, tapi telinganya mendengar. Ada kisah demikian seseorang, saya baca buku kisah-kisah orang soleh gitu ya. Jadi kisah solihin. Jadi ada orang itu ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala, saya lupa berapa, 10 tahun atau berapa gitu ya. Jadi dia itu punya istri, dirawat sama istrinya dalam keadaan dia koma. Tapi dia cerita saat sehat itu, aku mendengar semua suara orang yang berkata bercerita itu. Sampai pada puncaknya istrinya berkata, tatkala ada orang menjenguk ditanya gimana suamimu, jawaban istrinya, hidupnya enggak diharapkan, kematiannya diharapkan. Wis napa niku? Wis pegel, wis putus asa. Maka suaminya tatkala dia mendengar suara itu, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus minta disembuhkan, terus sampai di tengah malam tiba-tiba saja dia bisa menggerakkan kakinya, menggerakkan tangannya, langsung dia berdiri bertakbir Allahu Akbar, langsung sehat, langsung bangkit. Kemudian istrinya datang, "Hai Abdullah, anta talik, kamu tak cerai." Karena mendengar apa? Kata-katanya itu ya, seperti itu. Jadi bukan berarti orang yang koma dari kisah itu bukan berarti orang yang tampaknya nggak sadar, dia tidak mendengar. Bisa jadi ternyata dia mendengar ya. Dan juga pengalaman tatkala ada orang ya, dia mentalkin ibunya tatkala ibunya lagi nggak sadar, koma, mau wafat, la ilaha illallah, la ilaha. Ternyata kemudian detak jantungnya naik. Ada apa jenenge? Reaksi.
Jadi ada reaksi, ternyata dia naik begini, ya naik. Kemudian kita ditalkin lagi la ilaha illallah, kemudian naik lagi begitu. Dan ternyata ada reaksi, mungkin mendengar gitu ya, mendengar. Kemudian mungkin dia bereaksi cuman apa jenenge tidak bisa mengucapkan suara. Nah, ternyata begitu, ada reaksi gitu ya. Jadi jangan menganggap orang koma gak bisa ngerungu. Kita nggak tahu dia ngerungu atau tidak, kita nggak pernah tahu. Jangan-jangan dia hanya lumpuh saja badannya, fisiknya, tapi telinganya masih berfungsi, masih mendengar sesuatu ya. Maka perlu hatta tatkala dia sedang koma misalkan, tidak sadar, tidak bisa bergerak, tidak apa, ya silakan buktikan sendiri gitu ya. Silakan diamalkan. Maka yo yang saya pribadi sendiri menghadapi demikian. Kalau saya talqin ada perbedaan detak jantung langsung naik begitu ya. Baik. Yang mengenai anak masih kecil tadi Ustaz, apa perlu ditalqin? Ya, anak kecil belum baligh ya tidak perlu ditalqin ya. Karena belum baligh matinya, maka dia surga insyaallah taala. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah ada keutamaan menyegerakan perawatan jenazah? Apa? Apakah ada keutamaan menyegerakan perawatan jenazah, pahala khusus mungkin Ustaz? Pahala khusus. Tadi kalau hikmah keutamaan tadi itu asri bil jenazah fa in takun salihatan fa khairun tuqaddimunaha wa in takun ghairu dzalik fa syarrun tadaunahu an riqabikum. Kata Nabi tadi ya. Jadi segeralah kalian mengurus jenazah. Kalau jenazah orang soleh, maka kebaikan kalian segerakan untuk dia. Kalau dia bukan orang soleh, maka keburukan segera kalian letakkan dari pundak-pundak kalian. Begitu. Itu diantara ke hikmahnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya. Siapa saja yang boleh mencium jenazah, dan apakah jika jenazah sudah dimandikan apa masih boleh dicium? Mencium jenazah siapa saja yang jelas sesama jenis, laki-laki dan perempuan atau mahramnya kan gitu ya, maka itu yang boleh. Ya, apakah setelah sudah mandi boleh dicium? Ya boleh, tidak apa-apa. Dibuka mukanya kemudian dicium, tidak apa-apa. Apakah sebelum dimandikan atau sudah dimandikan? Ya, tidak apa-apa, tidak masalah. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah alasan diletakkan sesuatu yang agak berat di perut jenazah? Alasannya agar tidak meletus. Ya, agar tidak melembung maksudnya. Ya, biar tetap agar tidak melembung. Kemudian juga hikmahnya nanti tatkala memandikan jenazah kan perut itu nanti dipencet. Ya. Perut itu nanti dipencet agar keluar. Ya, agar keluar. Kalau tidak diletakkan di atas, orang ngembung di sini nanti barangkali dipencet tidak keluar ke bawah. Jadi itu diantara apa jenenge alasannya. Nah, pertanyaan berikutnya, apa hukumnya mengumumkan kematian jenazah lewat speaker masjid? Sesuatu yang sudah apa jenenge banyak terjadi, artinya yang kaum muslimin itu sudah biasa melakukannya, ya sebenarnya tidak perlu untuk ditanyakan sebenarnya ya. Sebenarnya tidak perlu untuk ditanyakan yang seperti itu. Ya, hukum asalnya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Apalagi di zaman kita saat sekarang, sesuatu yang maslahat ya untuk kaum muslimin agar mereka segera menyelenggarakan jenazah ya, agar mereka segera menyelenggarakan jenazah. Kalau tidak diumumkan di situ, lewat mana coba? Lewat grup diumumno isuk bukai asar. Betul? Ya, artinya sesuatu itu sudah apa jenenge?
sudah lazim gitu ya, jadinya sudah lazim di masyarakat kita. Jam 10 bengi, assalamualaikum, waduh rek sopo gitu ya, itu habis subuh gitu. Kayak gaya ngomongin ini kok khas gitu ya, khas. Ya, wis lek kadek gaya assalamualaikum, wah ada yang mati gitu. Tapi wallahu a'lam bishawab ya. Masih ada pertanyaan Ustaz, apa diizinkan Ustaz? Masih ada pertanyaan apa masih boleh Ustaz? Yes, cukup wis. Ya. Kaurungan minggu depan ya sik jenazah ta ya. Ditunda ya, disimpan di save kono. Nggih Ustaz. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, apa yang bisa kita bahas kajian kita. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan depan masih berkaitan dengan masalah jenazah. Kita akhiri wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.